Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Guru Garis Lucu. Hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi, melanjutkan di video yang sebelumnya. Jadi sekarang itu laju reaksi part 2 gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persamaan laju reaksi. Kalau kalian belum nonton video yang part pertama, kalian nonton dulu sebelum kalian nonton video ini biar paham gitu ya. Nah, sebelum kita mulai videonya, kakak minta kalian untuk tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa kalian nyalain notification-nya biar nanti kalau channel ini mengeluarkan video baru, kalian tidak ketinggalan gitu ya. Nah, mari kita mulai ke videonya, yaitu kita belajar tentang persamaan laju reaksi. Sebelumnya kita udah belajar nih definisi laju reaksi. Nah, sekarang ada yang namanya persamaan laju reaksi. No, aku mau ganti tintanya warna ungu, purple, karena aku suka purple, karena aku army. Ada juga nggak yang di sini army juga? Langsung ya. Jadi persamaan laju reaksi, jadi nggak cuma matematika aja yang punya persamaan, kimia juga punya guys. Jadi V, langsung aja ya, V sama dengan K kali apa, maksudnya kok gini sih, ulang. Persamaan laju reaksi, misalkan banget kakak punya persamaan A ditambah B menjadi sebuah produk gitu ya. Produknya gak kakak sebutin apapun gitu ya. Nah, maka untuk reaksi ini dia punya persamaan laju reaksi, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, inilah yang namanya persamaan laju reaksi. Yang ini, bla 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 ini. Karena ngotakin susah, jadi kakak bikin awan-awan aja ya. In colornya purple. Dimana V-nya udah tahu ya, V-nya itu adalah laju reaksi. Laju reaksi. Satuannya apa teman-teman? Molaritas per second. K-nya apa kak? K-nya adalah tetapan laju reaksi. Yang namanya tetapan laju reaksi itu nggak akan berubah ketika suhunya nggak berubah ya teman-teman. Satuannya tergantung ordenya nanti. Apa itu orde kak? Jadi X, ini ada huruf X ya, itu adalah orde terhadap A, ordenya si A atau pangkatnya si A. Sementara si Y adalah ordenya si B atau pangkatnya si B. Nah, kalau X sama Y dijumlahin itu namanya orde total atau orde reaksi gitu. Sementara konsentrasi A dan konsentrasi B itu adalah konsentrasi reaktan. Jadi kalau untuk persamaan laju reaksi yang dipakai itu cuma reaktannya doang, yang depan sebelum tanda panah doang, produknya tidak dipakai gitu ya. Nah, maksudnya apa sih kak? Jadi yang namanya orde itu adalah pangkat. Dia itu menunjukkan seberapa pengaruh si reaktan itu terhadap laju. Dia itu adalah pangkat yang menunjukkan pengaruh reaktan terhadap laju. Nah, orde itu nanti ada macam-macam. Ada orde 0. Berarti nanti persamaannya gini, V sama dengan K dikali konsentrasi X misalkan pangkat 0. Nah, berapapun angkanya, kalau dipangkatin 0 kan sama dengan 1. Ya kan ya? Berarti artinya kalau ada reaktan ordenya 0, dia itu tidak berpengaruh terhadap laju. Jadi konsentrasi si X itu ya,
tidak berpengaruh terhadap laju. Berpengaruh, ya ampun jelek banget mintanya, terhadap laju. Jadi bisa juga ditulisin jadinya V cuma sama dengan K gitu aja teman-teman. Nanti kalau kalian suruh gambarin grafiknya itu gini. Ini ada laju, ini terhadap konsentrasi X yang pangkat 0 itu. Berarti ketika X-nya 0, X-nya berapapun, ditambah berapapun, laju itu konstan, nggak bakal berubah. Jadi X-nya nambah banyak, tapi X-nya tetap si lajunya. Karena X-nya nggak berpengaruh terhadap laju, gitu ya. Selain orde 1, ada orde 0, ada juga orde 1. Belibet banget ngomongnya. Orde 1. Berarti nanti persamaannya V sama dengan K kali konsentrasi X gitu ya, pangkat 1 ya. Nah, kalau dia pangkat 1 berarti kan dia sebanding gitu ya. Berarti nanti kalau kalian suruh gambarin ordenya, berarti dia, nah, persamaan garis lurus. V ini X gitu ya. Ada juga yang terakhir, ada orde 2. Berarti nanti persamaannya V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 2. Berarti nanti grafiknya grafik kuadrat. Ini gitu ya. Nah, nanti kalau ada pangkat-pangkat lain kalian bisa lihat yang lebih lengkapnya di buku kalian. Ini kakak tulisin pangkat-pangkat yang sering keluar gitu ya. Nah, terus dapat dari mana kak itunya ordenya? Nah, orde dan persamaan reaksi didapatkan dari percobaan. Data percobaan biasanya itu disajikan dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini contohnya. Yuk, mari kita bedah. Kita suruh cari orde masing-masing. Kita juga disuruh nyari persamaan laju, suruh nyari K, dan kita suruh nyari laju reaksi jika reaktannya masing-masing 0,1 gitu. Nah, berarti yang pertama kita mau cari orde masing-masing. Kan nanti persamaan lajunya itu adalah V sama dengan K dikali konsentrasi siapa? CH Cl3 pangkat X sama Cl2 pangkat Y gitu ya. Nah, kita nyari X sama Y nya sama K nya. Nah, kalau kamu mau cari X, ya kan, kamu harus cari lawannya sama. Artinya kamu cari konsentrasi Cl2 nya yang sama, biar nanti tuh Cl2 nya bisa dicoret, biar nanti cuma tinggal CH-Cl3 doang gitu. Adakah konsentrasi Cl2 yang sama? Adakah ini kak? Iya betul, berarti kita pakai data yang ke-1 dan ke-2. Nah, terus dulu reaksinya. V sama dengan K kali konsentrasi CH-Cl3 pangkat X Cl2 pangkat Y per, dibandingin ya, sama ya, Cl2 pangkat Y. Ini untuk data ke-1, ini untuk data ke-2. Nah, kan Cl2 nya sama 0,2 pangkat Y, yang bawah juga 0,2 pangkat Y kan. Berarti kita cuekin ini, kita coret langsung karena dia sama. K juga sama, nilai K nya selalu sama kalau suhu sama. Nah, tinggal kita masukin data yang beda. V data pertama lajunya berapa nih? 10, tulis 10. Untuk data kedua berapa V nya? 20 gitu kan, sama dengan tinggal CH-Cl3 data ke-1 berapa? 0,4 pangkat X, yang ini 0,8 pangkat X, itu kan ya. Sederhanain yuk, berarti ini setengah ya, setengah sama dengan, ini kan setengah ya, setengah pangkat X. Setengah pangkatin berapa biar sama dengan setengah? Berarti X nya sama dengan 1. Berarti pangkatnya si CH-Cl3 1. Gampang kan? Nah, sekarang kalau kamu cari Y berarti gantian ya. Kalau cari Y berarti cari siapa yang sama? Cari konsentrasi lawannya, berarti CH-Cl3 yang sama. Berarti yang mana nih? Yang ini kak, betul. Berarti datanya pakai data ke 2 dan 3.
Yang sama langsung kita cuekin aja ya, si CH-CL3 nya ya. Kita langsung bandingin laju dan CL2 nya. Lajunya dulu ya, laju kedua berapa? 20. Laju ketiga 40. Sama dengan K-nya udah dicoret, tinggal CL2 nya 0,2 pangkat Y per 0,8 pangkat Y. Berarti ini setengah ya, setengah sama dengan ini 1/4 pangkat Y. Nah, 1/4 pangkat berapa biar sama dengan setengah. Nah, kalian kan bisa bikin, kalau kalian bingung bisa bikin angka pokoknya sama ya. Berarti setengah sama dengan, ini kan bisa kalian jadiin setengah pangkat 2 ya. Berarti pangkat 2Y. Ini pangkat 1. Berarti nanti 2Y sama dengan 1. Berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan setengah. Berarti persamaan lajunya, ini udah tahu ya order masing-masingnya ya. Berarti ordernya si CL3 itu 1, ordernya si CL2 setengah, gitu kan. Berarti persamaan lajunya gimana? Berarti V sama dengan K kali konsentrasi CH CL3 pangkat 1 sama CL2 pangkat setengah. Gitu. Pangkat setengah ya, jarang sekali kalau ada soal pangkatnya setengah. Ya ada sih, tadi ini contohnya ada. Nah, sekarang nilai K. Cara nyari nilai K adalah kalian masukkan ke salah satu data. Gitu. Contohnya kalian masukannya ke data ke berapa ya, misalkan data ke 1. Berarti masukin aja V sama dengan ini bla 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 ya. Berarti kalian masukin angkanya langsung, V-nya berapa? 10 sama dengan K-nya kita nggak tahu. Kemudian konsentrasi CH-CL3 di data ke 1 berapa? 0,4 kan pangkat 1 ya. Dikali CL2-nya 0,2 pangkat setengah. Angkanya jelek ya teman-teman. Berarti K sama dengan ini sama ini berapa berarti kalian hitung ya nanti 10 dibagi 0,4 dikali akar 0,2 gitu. Berarti 100 per 4 akar 0,2 gitu ya. Angkanya bagus banget. Gitu. Oke. Sekarang kalau yang D, laju reaksi jika reaktornya masing-masing 0,1 M. Berarti kalian tuh kayak punya data ketiga gitu loh. Di sini 0,1, di sini tuh 0,1 juga. Nanti berapa lajunya? Gitu. Berarti kalian pakai perbandingan aja biar cepet. Bisa sih kalian masukin ke persamaannya. Kan ini udah dapat persamaan nih, V sama dengan K kali CH-CL3 pangkat 1 sama CL2 pangkat setengah. Dan masing-masing udah ada angkanya, K-nya udah tahu, tuh kan, tinggal dimasukin aja. Tapi itu tuh lama. Jadi misalkan di soal nggak suruh nyari K, cuma suruh nyari yang langsung soal D gitu, kalian nggak usah buru-buru nyari K-nya, langsung aja kalian pakai perbandingan. Misalkan kalian bandingin antara soal dan data, terserah data keberapa. Misalkan kamu mau pakai data ke 1, nah kalian bandingin antara 1 dan soal. Berarti langsung aja laju 1 berapa? 10. Laju soal kita nggak tahu gitu kan, sama dengan K-nya kan sama dicoret. Konsentrasi CH-nya berarti 0,4 sama di soal pengennya 0,1 pangkat X. Pangkat X-nya kan 1 ya, sama 0,2 per 0,1 pangkat setengah gitu kan. Nah, berarti 10 per V sama dengan 4 dikali akar 2 gitu kan ya. Pangkat setengah kan artinya akar. Berarti V-nya sama dengan 10 per 4 akar 2
gitu ya. Berarti kalau kalian kerjain berapa jadinya? 2,5 ya, 2,5 per akar 2, akar nggak boleh di bawah ya, kali akar 2, akar 2 berarti 1,25 akar 2. Jadi sebenarnya nggak susah ya teman-teman, ini karena angkanya aja yang lumayan gitu, karena ada pangkat setengahnya. Sebenarnya cara ngerjainnya nggak susah kan ya, gampang kan ya. Nah, kalian boleh kerjain buku soal-soal di buku kalian yang setipe kayak gini biar nanti kalian lebih lancar. Soal selanjutnya, rumus dari laju reaksi dari data di atas adalah, nah sebenarnya sama, kalian suruh nyari persamaan lajunya. Cuma di sini variasinya adalah dia itu punya 3 reaktan. Berarti nanti kan V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B kali konsentrasi C. Ini masing-masing pangkatnya X, Y, dan Z. Misalkan nih kita mau cari X dulu. Berarti kalau kita mau cari pangkatnya si A, kita nyari B dan C yang sama, biar nanti tinggal A doang. Nah, ini ada nih, B-nya sama, C-nya sama ya kan? Berarti tinggal pakai 1, 2 ya. Pakai data 1 dan 2. Langsung aja ya. Berarti kan A-nya 0,1 per 0,2, pangkatnya X. Nah, sama dengan lajunya 0,001 per 0,001, berarti setengah di pangkat X sama dengan 1. Berapa setengah pangkat berapa? Biasa sama dengan 1, berarti 0. Berapapun pangkat 0 sama dengan 1, berarti X nya 0 nih, udah tahu. Sekarang kalau kamu mau cari Y, kalau kamu mau nyari Y atau kamu nyari B, berarti A sama C nya yang sama. Mana nih A sama C yang sama? Ini Kak, ini A nya sama, ini C nya sama, berarti tinggal eksekusi si B nya langsung ya. Berarti pakai data 2 dan 3, berarti 0,2 per 0,4, pangkatnya si Y sama dengan lajunya 0,001 per 0,002. Berarti sederhanain yuk, berarti setengah ya, setengah pangkat Y sama dengan setengah, berarti Y nya berapa? 1. Terakhir, kalau kita mau cari C atau kita cari Z, berarti cari A dan B yang sama. Ada nggak A dan B yang sama? A nya sama, B nya sama. Nggak ada ya teman-teman. Kalau nggak ada gimana Kak? Ya udah, kamu pakai data terserah, pakai data yang terserah, tapi jangan si Z-nya yang sama, nanti kan dicoret. Jangan pakai C-nya yang sama. Jadi kamu nggak boleh pakai ini sama ini, atau ini sama ini, atau ini sama ini, karena kan nanti dicoret, nggak jadi ketemu deh. Ya udah Kak, kita pakai yang mana ya? Misalkan kamu mau pakai data ke ini sama ini nih, ke 34 gitu. Ya udah, yuk 34 yuk masukin dari A depan ya, dari A dulu. Berarti kan 0,2 per 0,3, pangkatnya si A tadi berapa? X 0 ya. Nah, si B nya 0,4 per 0,8, pangkatnya 1. Terus 0,3 per 0,9, kita nggak tahu pangkatnya, Z sama dengan 0,002 per 0,036. Ini 1 ya, 1 dikali, ini kan setengah ya, 0,4 per 0,8, setengah kali ini 1/3, pangkat berapa? Pangkat Z sama dengan ini 1/18 ya, ya kan? Nah, kita sendiriin sih dia yang kita cari, 1/3 pangkat Z sama dengan, berarti kan dikali 2 ya, karena ini setengahnya pindah ke sana, berarti 1/9. Berarti berapa Z-nya? Z-nya berarti 2. Udah deh ketemu nih, berarti X-nya kamu ganti 0 gitu ya, berarti nanti langsung V sama dengan K, kan pangkat 0 berarti hilang ya, berarti tinggal B doang ya. B-nya pangkat 1, C-nya pangkat 2, berarti yang D. Gitu ya, masih kuat ya. Satu soal lagi teman-teman. Nih ada reaksi bla 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 bla. Kalian coba
tulis reaksi persamaan laju reaksinya. Cuma kok sama sih Kak? Emang kelihatan sama, tapi ini beda teman-teman. Coba dilihat, yang diketahui di sini konsentrasi dan waktu, bukan laju. Ini waktu guys, bukan laju. Jadi kalau waktu itu kan dia berbanding terbalik dengan laju. Jadi nanti kamu balik gitu. Misalkan nih kita mau cari pangkatnya A, berarti cari B dan C yang sama. Berarti yang A dulu ya. Berarti ini kan ya, ini sama ini ya. Berarti tinggal ini doang ya. Jadi sepertiga pangkat X sama dengan, nah kalau laju kan langsung 8/8 ya. Nah kalau dia dibalik ya, ini sama sih angkanya ya, biar jadi 8/8. Berarti sepertiga pangkat berapa? B sama dengan 1. Berarti X nya berapa? 0 ya. Nah X nya 0. Sekarang kalau kita nyari pangkatnya si B, berarti nyari A dan C yang sama. Ini Kak, ini A nya sama, ini C nya sama. Berarti tinggal ini doang ya. Kok ini angkanya 0,2 dan 0,04 sih? Berarti tulis dulu aja deh ya. 0, gimana kalau kita samain aja? Jangan, ini Kakak ganti ya, 0,02. Ini kayaknya dia tipu deh orang, dia yang lainnya 2 desimal, dia desimal 1 desimal sendiri. BTW Kakak ngambil soalnya dari Zenius. Jadi Zenius itu webnya dia punya banyak banget bang soal, dari SD, SMP, SMA sampai tes UTBK, SBMPTN, UM, dia punya semuanya. Dan itu gratis. Jadi kalian cuma tinggal bikin akun aja ya teman-teman, terus kalian bisa download soal-soalnya gitu. Oke, kalau ganti tadi ya. Jadinya yang B berarti 0,02 per 0,04 pangkatnya si B, berarti pangkat Y sama dengan, nah kalau di sini diketahuinya laju kan langsung 8/4 ya, tapi kalau diketahui waktu kalian balik jadi 4/8 gitu. Jadinya sederhanain, 2/4 setengah ya, setengah pangkat Y sama dengan setengah, berarti sama dengan 1 gitu. C nya, kalau nyari C berarti nyari A dan B yang sama. A dan B yang sama ada nggak? Nggak ada ya. Ya udah kayak yang tadi ya. Berarti kita pakai data yang ke terakhir 3 dan 4. Berarti langsung ya, biar cepet ya. 3/6 ya, berarti setengah ya. Setengah pangkat 0, X nya 0. Ini 4/8 berarti setengah juga ya. Setengah pangkat 1 kali 2/3 ya. 4/6 kan 2/3. 2/3 pangkat Z sama dengan 2/4, berarti kan 2/4 dibalik ya, jangan lupa ya. Berarti tinggal gimana? Berarti tinggal 2/3 pangkat Z sama dengan kali 2 ya di sini ya, sama dengan 4/4. Berarti 2/3 pangkat Z sama dengan 1. Berarti Z nya sama dengan 0. Wow. Berarti persamaannya cuma V sama dengan K kali konsentrasi B pangkat 1. Karena yang lain pangkatnya 0 semua guys. Gitu ya. Nah, masih ada nggak ya soalnya? Oh, masih ada teman-teman. Satu soal lagi ya. Kakak satu soal mulu. Iya, ini terakhir. Janji ini terakhir. Oke. Oke, ada reaksi nih. Ada bla bla bla. Oh, udah diketahui nih di sini teman-teman. Diketahui V sama dengan 0, jadi K-nya udah diketahui nih, K-nya tuh 0,1. 0,1 kali konsentrasi P pangkat 2 konsentrasi Q2 pangkat 1. Nah, reaksinya itu jika 4 mol P dan 4 mol Q2 direaksikan dalam bejana 5 liter, maka laju reaksi pada saat 75 P telah bereaksi. Nah, jadi ternyata kalian tuh pengennya laju ketika 75% P telah bereaksi.
kalau kalian pakai persamaan gini kan cuma tinggal masukin nih P-nya berapa, konsentrasinya, Q-nya berapa. Nah, kita harus nyari dulu konsentrasi P ketika si P-nya itu udah 75 bereaksi itu berapa, Q-nya juga berapa gitu loh teman-teman. Jadi harus pakai apa? Harus pakai MRS dulu. Iya betul, ada bayi ngintip. Berarti kita tulis dulu ya. Berarti 2P ditambah Q2 menjadi 2PQ. Nah, ini mula-mula reaksi sisa. Ups. Jelek banget. Nah, sisa. P-nya 4, Q-nya 4. Ini belum ada awalnya. Nah, katanya sudah 75% bereaksi. Berarti si P-nya udah 75%. 75% dari P-nya berapa sih? 4. Berarti berapa? 3 ya. 3 mol. Berarti 3 mol itu yang udah bereaksi 3 mol. Berarti sisanya tinggal 1. Gitu ya, paham soalnya ya. Nah, RI itu sesuai dengan koefisiennya. Kalau 2 itu 3, kalau 1 berarti 1,5. Ini berapa? 3. Ini nggak penting ya sebenarnya produk. Berarti ini tinggal berapa teman-teman? 2,5. Nah, ini udah tahu nih Kak. Ya udah tinggal kamu masukin persamaannya. V sama dengan 0,1 dikali konsentrasi P. Konsentrasi P berarti apa? Konsentrasi itu mol per volume. Nah, molnya yang mana sih Kak? R apa S? Yang sisa dong. Kan kalau persamaan reaksi yang V bla 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 ini adalah konsentrasi awal. Berapa konsentrasi awalnya? Ini konsentrasi awalnya berapa? Nah, kan dia pengennya ketika P-nya sudah 75% bereaksi. Berarti kan P-nya saat itu tinggal 1 mol kan? Gitu. Tinggal 1 mol per 5 ya. Ingat ya, jangan salah kaprah sama yang ketika kalian belajar tentang definisi laju. Ini pangkat 2. Ini pangkat 2,5 per 5 pangkat 1. Berarti 0,1 1/25 ya. 1/25 ini benar. 1/25. Ini 0,5. Berarti sama dengan ini kan dikaliin berarti 25 kali 10 pangkat min 2. Ini 25. Berarti tinggal 10 pangkat min 2 atau 0,01 M per S. Gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kakak. Karena ini udah terlalu panjang ya, udah hampir setengah jam. Takutnya kalian tuh pusing dulu. Jadi nanti kakak potong untuk laju reaksi part terakhir atau part 3. Oke? Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share ke teman-teman yang kalian yang membutuhkan ya. See you di next video. Bye bye. Assalamualaikum.